Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Bersama aku, Hasna Syahidat Solihah, beserta temanku, Anjani Salma Nailatul Izzah. Halo teman-teman, senang banget karena hari ini kita akan ngobrol santai tapi tetap berbobot. Di sini kita akan membahas tentang materi hakikat sejarah sastra. Nah, betul banget. Jadi materi yang akan kita sampaikan ke teman-teman hari ini yaitu hakikat sejarah sastra, yaitu mengenai pengertiannya, fungsi, dan juga cakupan kedudukan sejarah sastra. Materi ini kita ambil dari sejarah sastra Indonesia. Meskipun kelihatannya cukup serius ya, tapi sebenarnya materi ini tuh deket banget loh sama kehidupan dan juga budaya kita. Iya, soalnya kalau kita ngomongin tentang sejarah sastra, itu kita bukan cuma menghafal tahun atau nama pengarangnya aja, tapi kita juga harus mengetahui perkembangan karya sastra dari masa ke masa. Nah, betul banget. Jadi sekarang kita bakal mulai dari pengertiannya dulu ya. Jadi, pengertian sejarah sastra itu merupakan ilmu yang mempelajari karya sastra dalam suatu bangsa atau daerah dari waktu ke waktu. Selain itu, sejarah sastra juga membahas bagaimana kondisi sosial, budaya, bahkan politik bisa mempengaruhi lahirnya suatu karya sastra. Jadi sebenarnya sastra itu berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Benar banget. Di materi juga dijelasin kalau sejarah itu merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Maka sejarah itu berarti mempelajari perjalanan karya sastra yang berkembang dalam suatu masyarakat. Dan menariknya, satu peristiwa sejarah itu bisa memiliki banyak cerita. Karena kan setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap kejadian. Makanya sejarah sastra itu tidak kaku. Kita juga harus memahami konteks zamannya juga, supaya ketika menafsirkan karya sastra kita tidak salah. Benar banget. Sekarang kita masuk ke fungsi sejarah sastra. Menurut materi, sejarah sastra itu dapat membantu kita untuk memahami garis besar perkembangan sastra dari masa ke masa. Jadi misalnya kita baca novel atau puisi lama, kita bisa jadi tahu ya kenapa gaya bahasanya itu berbeda dari karya sastra zaman sekarang. Benar banget, karena karya sastra itu selalu dipengaruhi oleh kondisi zamannya. Contohnya pada saat masa perjuangan banyak banget karya sastra yang bertemakan tentang nasionalisme dan juga perjuangan rakyat. Selain itu, sejarah sastra ini juga membantu banget loh dalam penelitian sastra dan budaya. Karena kita jadi bisa melihat hubungan antara karya sastra dengan kehidupan sosial masyarakat. Benar banget, dan menurut aku yang paling penting itu karya sastra itu bisa membantu kita untuk lebih menghargai para pengarang sastra terdahulunya. Iya, karena tanpa karya-karya lama ini mungkin perkembangan sastra modern ini nggak akan bisa jadi kayak sekarang ya. Materi juga sudah dijelaskan bahwa sejarah sastra itu merupakan bagian dari ilmu sastra. Nah, dalam ilmu sastra itu ada 3 bagian utama. Yang pertama ada teori sastra, yang kedua sejarah sastra, yang ketiga itu kritik sastra. Tiganya itu saling berhubungan. Misalnya, teori sastra itu dapat digunakan untuk mengetahui unsur karya sastra, sedangkan sejarah sastra itu digunakan untuk mengetahui perkembangan dari suatu karya. Nah, sedangkan kritik sastra itu berfungsi untuk menilai dan menganalisis karya sastra. Nah, jadi kalau menurut aku hal menarik lainnya dari materi kita ini adalah hubungan antara sastra dengan kehidupan sosial dan politik. Kamu tahu nggak itu kenapa? Iya, karena karya sastra itu tidak lahir begitu saja. Biasanya karya sastra itu lahir dari pengalaman hidup masyarakat pada zamannya. Nah, contohnya, ketika ada konflik sosial atau perubahan budaya, biasanya itu pengarang itu menuangkan kondisi tersebut ke dalam karya sastranya. Makanya lewat sejarah sastra kita juga bisa belajar tentang kehidupan masyarakat pada masa lampau. Jadi sastra itu bukan cuma sekedar hiburan, tapi bisa jadi cerminan kehidupan manusia. Menurut kamu, kenapa mahasiswa sastra dan bahasa itu perlu belajar sejarah
Karena menurut aku ya, sejarah sastra itu ngebantu kita buat memahami perkembangan sastra Indonesia secara lebih luas. Setuju banget. Selain itu, kita juga jadi lebih bisa menghargai identitas budaya bangsa kita sendiri. Benar, apalagi di Indonesia itu banyak banget karya sastra dari daerah maupun nasional yang jadi bagian penting dari budaya kita. Jadi, pembahasan hari ini kita bisa nyimpulin kalau sejarah sastra itu merupakan ilmu yang mempelajari karya sastra atau perkembangan karya sastra dari waktu ke waktu. Selain itu, sejarah sastra juga memiliki banyak fungsi, mulai dari membantu memahami karya sastra, terus mengetahui kondisi sosial dan budaya masyarakat, sampai menghargai karya dari pengarang terdahulu. Nah, belajar sejarah sastra itu ternyata bukan sekedar menghafal, tetapi memahami setiap perjalanan budaya dan juga kehidupan manusia melalui karya sastra. Benar banget. Semoga pembahasan kita pada hari ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi dari hakikat sejarah sastra. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan materi dari kami. Saya Hasna dan teman saya Anjani Salma. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. I just had to let you know you're